Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya? Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, apakah masih semangat belajar? Masih ya, walaupun kita belajar di rumah secara daring, kita harus tetap bersemangat belajar. Nah hari ini kita akan belajar bersama Ibu Lenita dalam pelajaran tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Nah, anak-anak tonton videonya sampai selesai supaya anak-anak dapat memahami pelajaran yang ibu berikan. Sekarang kita masuk pada pelajaran subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Nah, anak-anak perhatikan gambar Siti dan keluarganya sedang sarapan pagi di rumah. Di atas meja sudah terhidang makanan dan minuman, dan juga Siti dan keluarganya menggunakan pakaian yang bersih dan rapi. Sekarang, Ibu akan membacakan teks kasih sayang di rumah. Anak-anak bisa ikuti membaca juga ya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan makanya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, pada teks yang ibu bacakan di atas, ada kalimat saran. Contohnya, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Yang kedua, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kalimat saran artinya kalimat yang mengandung solusi dari permasalahan tertentu. Kata-kata yang biasa digunakan dalam kalimat saran. Yang pertama, hendaknya. Contohnya, hendaknya kamu membantu ibu memasak. Kedua, sebaiknya. Sebaiknya kamu menemani adik bermain. Kemudian, seharusnya. Contohnya seperti ini. Seharusnya kamu tidak memakan es krim terlalu banyak. Nah, di kehidupan sehari-hari kita juga menemukan masalah. Contohnya, tubuh lemah dan mudah sakit. Maka cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama, cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajin berolahraga. Yang keempat, minum air putih yang cukup. Anak-anak, kita memiliki kewajiban untuk menjaga tubuh kita agar sehat. Nah, tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Nah, kewajiban yang harus kita lakukan agar tubuh kita sehat yaitu dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Setiap pagi, kita juga harus sarapan. Makanan untuk sarapan pagi yaitu nasi, ubi, kentang, roti, dan susu. Nah, ini merupakan contoh-contoh makanan yang biasa dimakan untuk sarapan pagi. Dan anak-anak pun
jangan lupa untuk sarapan pagi setiap harinya. Nah, Udin, Siti, dan teman-temannya sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang permasalahan. Lalu, mereka pun memberikan saran kepada temannya. Permasalahan yang pertama yang mereka temukan adalah seperti ini. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, apa kira-kira saran yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut? Anak-anak ada yang tahu? Oke, saran yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah sebaiknya aku makan makanan sehat yang disediakan oleh ibu. Kemudian permasalahan yang kedua. Setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, saran yang tepat untuk penyelesaian masalah tersebut adalah seharusnya aku makan sarapan yang disiapkan oleh ibu. Kesalahan yang ketiga adalah ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku sering kali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, saran yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah sebaiknya aku berdoa sebelum dan sesudah makan. Setiap hari, Siti menggunakan pakaian. Ketika pergi ke sekolah, Siti menggunakan seragam sekolah. Ketika bermain, Siti menggunakan pakaian bermain. Ketika tidur, Siti menggunakan baju tidur. Dan ketika berolahraga, Siti menggunakan pakaian olahraga. Nah, manusia wajib melindungi tubuhnya. Melindungi tubuh dengan cara menggunakan pakaian yang bersih dan rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapatkan pakaian dari kedua orang tuanya. Kewajiban artinya sesuatu yang harus dilakukan. Contoh kewajiban di rumah. Pertama, mengasihi dan menyayangi orang tua. Kedua, mendoakan orang tua. Ketiga, berterima kasih kepada orang tua. Selain kewajiban, anak-anak juga memiliki hak. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang harus diterima. Contoh hak yang ada di rumah. Yang pertama, mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, memiliki pakaian yang layak. Yang ketiga, mendapat bantuan dari ayah dan ibu saat kesulitan. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal atau rumah. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Nah, manfaat rumah adalah yang pertama, tempat berlindung dari panas dan dingin. Kedua, tempat berkumpul dengan keluarga. Tempat beristirahat, tempat berlindung dari bahaya. Nah, inilah merupakan manfaat rumah. Kita juga harus menjaga kebersihan rumah. Kebersihan rumah itu merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Baik ayah, ibu, adik, kakak, dan lainnya. Agar mendapatkan hak menempati rumah yang bersih, kewajiban yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, ikut membersihkan halaman, dan lain sebagainya. Nah, Siti juga senang bernyanyi. Sebelum bernyanyi, Siti belajar tentang irama. Irama artinya pola bunyi yang berulang-ulang dan teratur. Irama artinya ketukan dalam lagu dinyatakan dalam angka pecahan. Nah, lagu Jika Ibuku Tua Nanti diciptakan oleh Ate Mahmud. Nah, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.